Pria ini mengurung dan memperkosa putrinya hingga memiliki 7 anak. Kasus ini muncul pada tahun 2008 dan membuat seluruh dunia menjadi geger. Inilah kisah memilukan Elizabeth Frizzell. Sebelum mulai videonya, tolong bantu subscribe-nya ya teman-teman, supaya saya lebih semangat lagi bikin kontennya. Kehidupan Joseph Frizzell lahir pada 9 April 1935 di Amstetten, Austria. Pada tahun 1938, ketika Nazi menjajah Austria, ayahnya terpaksa ikut berperang dan Joseph bersama ibunya juga harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Joseph yang awalnya membenci Hitler karena memberikan banyak masalah di kehidupannya, akhirnya membenci ayahnya karena dianggap sebagai pengecut yang ditahan di Soviet hingga tahun 1948. Pada masa ayahnya ditawan, ibunya yang dikenal sebagai sosok temperamen yang selalu menyiksa Joseph juga ditangkap dan ditawan di komplek konsentrasi Nazi. Pada tahun 1945, akhirnya Joseph ditinggalkan sendirian dan berakhir di panti asuhan. Meskipun ibunya kembali dibebaskan dan bisa mengambil Joseph dari panti asuhan, ibunya masih terus menyiksa Joseph dan dengan luka fisik serta mental. Bahkan juga kebencian terhadap ayahnya yang mendalam. Pada usia 15 tahun, Joseph juga mulai mengembangkan beberapa kebiasaan seksual yang menyimpang. Dia mulai dengan voyeurisme, dalam berkeliaran di sekitar kotanya untuk mendengarkan suara-suara pasangan muda yang sedang berhubungan badan, dan ini meningkatkan menjadi tindakan balas dendam terakhir terhadap ibunya. Dan dengan cara mengunci ibunya yang terbaring di tempat tidur dengan jendela tertutup, di mana ibunya akhirnya meninggal pada tahun 1980. Pada usia 16 tahun, Joseph akhirnya menuju kota Linz untuk melanjutkan pendidikannya sebagai insinyur. Setelah lulus, dia bekerja sebagai asisten teknis dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Rosemary Byers. Yang kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk menikah pada tahun 1963. Dari pernikahan inilah mereka memiliki 3 putra dan 4 putri, termasuk Elizabeth yang lahir pada 6 April 1966. Semasa menikah, dengan kelainan seksual dan jiwa predatornya, Joseph juga pernah meninggalkan keluarganya selama 2 tahun untuk perjalanan bisnis ke Ghana dan Perna. Joseph juga pernah dipenjara selama 18 bulan karena dia memperkosa seorang wanita. Selain mendapatkan hukuman yang ringan, Joseph juga mendapatkan bonus karena pada masa itu sistem peradilan Austria yang secara efektif menghapus hukuman pemerkosaan yang dia lakukan dari catatan kriminalnya selama 10 tahun, dan ini juga dilakukan kepada sebagian besar kejahatan terlepas dari tingkat keparahannya. Meskipun begitu, Joseph dikenal sebagai insinyur independen yang sukses dan kaya. Dia bahkan memutuskan untuk berinvestasi di properti dengan membeli wisma restoran dan hotel 40 kamar tidur, 3 lantai, dan orang-orang memandangnya sebagai family man. Beberapa tahun setelahnya, Joseph memulai ekspansi besar-besaran di sekitar kawasan tempat tinggalnya, termasuk ruang bawah tanah labirin besar di bawah bagian luar, belakang rumah, dan beberapa rumah susun yang akan disewakan juga dibangun di atasnya. Pada tahun 1983, Joseph akhirnya menyelesaikan ruang bawah tanahnya yang katanya akan digunakan untuk penyimpanan dan sebagai workshop. Elizabeth Frizzell
Elizabeth adalah gadis cantik yang ingin menjalani kehidupan normal seperti manusia pada umumnya. Orang-orang melihatnya sebagai anak kesayangan Joseph. Padahal sebenarnya ayahnya seperti terobsesi kepadanya. Ayahnya menuntut untuk mengetahui di mana dia berada setiap saat dan sering memata-matainya. Pada tahun 1981, Elizabeth memulai kursus memasak dan pariwisata keluar kota yang membuat Joseph menjadi terobsesi dengan Elizabeth. Joseph bahkan memulai mengekspos dirinya kepada Elizabeth seperti meletakkan gambar-gambar porno di bawah bantal Elizabeth dan secara seksual melecehkannya. Teman-teman Elizabeth akhirnya bercerita bahwa Elizabeth adalah anak yang tertutup dan lebih menyukai berada di sekolah ketimbang di rumah. Tapi tidak ada satupun yang menanyakan alasannya, walaupun dengan rasa ketakutan yang tulus menghantuinya tentang pelecehan dan obsesi dari ayah kandungnya sendiri. Pada usia 15 tahun, Elizabeth menyelesaikan pendidikannya di Austria dan memulai kursus untuk menjadi pelayan profesional. Di saat itu, dia memutuskan untuk melarikan diri dari rumah bersama temannya ke Vienna pada tanggal 28 Januari 1983. Tapi secara teknis, karena Elizabeth ini adalah anak di bawah umur, polisi Vienna menahannya dan ayahnya datang menjemputnya. Selama di perjalanan menuju rumah, Joseph mengatakan kepada Elizabeth bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya melarikan diri lagi. Pada bulan Mei 1984, Elizabeth membuat kesalahan dengan memberitahu ayahnya bahwa dia akan pindah ke kota Linz untuk tinggal bersama saudara perempuannya. Ini membuat Joseph mengingat masa lalunya yang pernah ditinggal pergi lama oleh orang-orang tersayangnya. Dalam pikirannya, dia tidak bisa membiarkan Elizabeth pergi dan harus merencanakan sesuatu. Pada tanggal 28 Agustus 1984, Joseph memanggil Elizabeth untuk pergi ke workshop untuk memintanya membantu mengangkat pintu. Tapi itu hanya alasan aja, karena setelah itu dia membius Elizabeth dengan menutup mulutnya menggunakan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Elizabeth tidak akan pernah tahu bahwa dia akan berada di tempat yang lembab, penuh serangga dan hewan pengerat. Itu hanya dengan tempat tidur, toilet, dan TV selama 24 tahun. Joseph membuatnya menulis surat kepada keluarganya. Ia mengatakan dia melarikan diri dan bergabung dengan kultus. Kemudian Joseph akan pergi sejauh 100 mil untuk mengirim surat itu agar meyakinkan bahwa surat itu benar-benar datang dari tempat jauh. Elizabeth akan diperkosa sekitar 3.000 kali oleh ayahnya selama 24 tahun di ruang bawah tanah itu dengan frekuensi koitus yang terjadi mustahil untuk menghindari kehamilan. Dan ketika kehamilan pertama datang, Elizabeth keguguran. Kelahiran pertamanya yang berhasil adalah pada 1988, yaitu seorang gadis bernama Christine. Mulai saat kelahiran terjadi, Joseph memberinya sebuah buku tentang kelahiran anak, kain lap, gunting, dan beberapa tisu basah. Dia juga melahirkan 7 kali sendirian di tempat yang gelap gulita itu, sama sekali tanpa sinar matahari. 2 tahun setelah kelahiran pertama, Elizabeth melahirkan anak keduanya yang bernama Stefan. Dan 2 tahun berikutnya, anak ketiganya bernama Lisa lahir. Namun, karena Lisa terlahir dengan kelainan jantung yang membuatnya menangis dengan kuat,
membuat Joseph sedikit panik dan tidak mau mengambil resiko. Dia akhirnya membiarkan anak tersebut tinggal di basement dan memutuskan untuk memasukkannya ke dalam keranjang, meninggalkannya di pekarangan rumah dan berpura-pura bahwa anak tersebut adalah anak yang ditinggalkan Elizabeth untuk orang tuanya. Bahkan, dia menyuruh Elizabeth menulis sebuah surat untuk meyakinkan istrinya. Sementara itu, di lantai bawah semakin sempit. Jadi Joseph membuka lebih banyak ruang di antara kamar-kamar dan membawa barang-barang seperti lemari es, mainan yang disukai anak-anak, dan bahkan ikan mas peliharaan. Singkatnya, Joseph mencoba menormalkan situasi neraka yang dia ciptakan. Elizabeth juga mencoba kenormalannya sendiri untuk anak-anaknya, seperti membangunkan mereka pada waktu yang sama setiap hari, memasak sarapan untuk mereka di dapur yang kecil, dan bahkan mengajari mereka cara membaca. Semua ini terjadi dengan sementara. Ayahnya yang masih secara brutal melecehkan dan memperkosa bahkan di depan anak-anaknya. Pada tanggal 16 Desember 1994, akhirnya Elizabeth melahirkan anak keempatnya yang bernama Monica. Dengan cara yang sama dan sedikit berbeda, Joseph membuat rekaman suara Elizabeth yang mengatakan bahwa Monica adalah anaknya yang ingin dia titipkan kepada orang tuanya. Sehingga akhirnya Monica tinggal di lantai atas bersama Lisa. 2 tahun setelah itu, Elizabeth melahirkan anak kembar, yaitu Michael dan Alexander. Tapi karena Michael memiliki masalah pernapasan yang mengerikan, Joseph membiarkannya mati dan membakarnya. Sementara itu, Alexander dibawa ke lantai atas untuk tinggal bersama Lisa dan Monica. Sekitar waktu itu, Joseph mulai melakukan banyak perjalanan bisnis selama berminggu-minggu. Dia akan meninggalkan banyak makanan, air, dan suplemen vitamin untuk keluarganya di lantai bawah ketika dia akan pergi. Tapi tetap dengan ancaman kepada Elizabeth untuk tidak pernah mencoba kabur karena sistem keamanan pintu akan membunuh mereka, dan bahkan dia mengancam dengan sebuah gas yang dia bisa alirkan ke dalam ruangan tersebut yang bisa membunuh mereka semua. Kemudian pada tahun 2002, Elizabeth melahirkan anak ketujuh dan terakhirnya, yaitu seorang anak laki-laki bernama Felix. Pada tahun 2008, Christine, anak Elizabeth yang pada saat itu berusia 19 tahun, jatuh sakit. Sakitnya yang semakin parah memaksa Elizabeth untuk memohon kepada Joseph agar mengizinkan Christine untuk dibawa ke rumah sakit. Dan dia mengancam akan bunuh diri jika Joseph tidak mengizinkannya. Yang akhirnya Joseph memutuskan untuk membawa Christine ke rumah sakit. Para dokter agak bingung dengan konsentrasi gejala Christine yang ternyata kekurangan vitamin D yang sangat parah, dan bahkan Christine telah kehilangan sebagian besar giginya, dengan tujuan agar mengetahui yang lebih menyeluruh dan menangani apa yang terjadi. Dokter meminta Joseph yang pada saat itu memperkenalkan diri sebagai kakek Christine untuk membawa ibu Christine agar ikut diperiksa. Tapi Joseph mengatakan dia tidak mengetahui keberadaan ibunya, sehingga polisi mulai mencari Elizabeth selama seminggu dan membuat pengumuman di televisi nasional agar Elizabeth pulang. Polisi juga berencana mendakwa Elizabeth dengan tuduhan pengabaian anak yang parah. Sementara itu, Elizabeth yang melihat pengumuman tersebut melalui TV-nya
kembali memohon kepada Joseph agar diizinkan ke rumah sakit, dan akhirnya Joseph mengizinkannya. Sesampainya di rumah sakit, polisi langsung menangkap Elizabeth dan menginterogasinya. Polisi mengancam akan membawa semua anaknya jika dia tidak mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada satu momen, dengan memohon kepada polisi agar dia dijauhkan dari ayahnya, dia mulai menceritakan 24 tahun kehidupan nerakanya. Dan setelah mendengar cerita tersebut, polisi dengan cepat menggeledah rumah Joseph dan mengamankan semua anak Elizabeth, serta menangkap Joseph dengan tuduhan pemerkosaan, pemenjaraan palsu, dan perampasan kebebasan. Sementara Elizabeth dan anak-anaknya memulai terapi intens, dia juga menyiapkan kesaksiannya yang direkam di persidangan ayahnya, di mana tidak ada pers atau anggota masyarakat yang diizinkan masuk. Dan sebagai kejutan terakhir, Elizabeth muncul di persidangan dan menghadapi ayahnya yang telah menjadi teror yang menguasai setiap aspek kehidupannya. Dalam waktu yang lama, ketika Joseph melihat putrinya yang awalnya dia membantah setiap tuduhan, akhirnya mengakui semuanya dan menangis tak terkendali. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan pembebasan bersyarat setelah 15 tahun. Setelahnya, hukuman Joseph Ritz dimulai pada Maret 2009 ketika dia dikirim ke fasilitas untuk orang yang terbelakang mental. Saat menjalani hukumannya, Joseph didiagnosa menderita gangguan seksual dan gangguan kepribadian, dan masih hidup hingga saat ini. Sedangkan Elizabeth dan anak-anaknya masih menjalani terapi intens, dan mereka dilaporkan menderita kecemasan yang intens serta panik dari suara pintu tertutup dan terbuka. Sekarang mereka tinggal di lokasi yang ditunjuk oleh Austria sebagai desa X, sehingga keluarganya dapat menjalani kehidupan normal yang didukung oleh negara Austria yang relatif bebas dari pengawasan publik. Elizabeth juga dilaporkan telah menemukan cinta pada pengawal yang disewa oleh pemerintah untuk melindunginya. Dan jika ada yang pantas mendapatkannya kebahagiaan setelah kehidupan seperti itu adalah dia, Elizabeth Ritz. Nah, gimana menurut kalian tentang kisah hidup Elizabeth yang akhirnya dia sekarang bisa bahagia? Kita bisa ngambil pelajaran dari kejadian Elizabeth. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya.